untuk agenda yang di hari kedua ini ada beberapa yang kaitannya soal controller dan root. Jadi, untuk bagian pertama ini akan ada penjelasan singkat soal controller. Controller itu apa dan fungsinya di dalam Laravel ini apa. Lalu bagian kedua controller dan root. Jadi, di Laravel ini ada namanya controller dan ada namanya root. Memang perbedaannya dari kedua ini apa aja sih? Dan ketiga, ada penjelasan soal metode-metode root-nya yang bisa dipakai di Laravel. Dan juga untuk yang ini akan lebih banyak di demonya. Kita akan mendemokan bagaimana penggunaan controller-nya, dan ada jenis-jenis controller basic dan resource ini, dan kita akan membuat demo dashboard web page. Dan di sini untuk di yang bagian 6 ini, kita akan membuat dashboard yang dia itu mengekstrak data dari database. Jadi mungkin untuk teman-teman yang uh, sudah install XAMPP bisa diaktifkan juga untuk database-nya. Jadi apa, bisa nanti langsung join ke kita sambung. Wah. Halo Mas Bintang. Kayaknya tadi sempat keputus, mungkin bisa diulangi lagi kali ya? Suaranya masih ke-mute, Mas. Oh, sorry. Udah. Masih ke mute. Oke, di sini kita akan melakukan demo pembuatan controller, dan di sini juga kita akan membuat dashboard yang dia itu mengambil data dari database. Kita lanjut aja langsung ke bagian pertama. Apa sih itu controller? Nah, mungkin teman-teman yang di sini udah sudah pernah menggunakan PHP dan ini sudah lumayan dalam di PHP-nya, nggak asing soal namanya MVC ini. Jadi MVC adalah model view controller, yang mana di sini itu adalah pembagian part coding yang ada di PHP. Jadi di sini itu adalah semacam pola desainnya, yang mana kalau misalkan PHP itu bisa dibuat satu, itu juga ada pengolahannya, ada pengambilan datanya, ada view HTML-nya. Nah, dengan menerapkan MVC ini, kita akan membagi bagian-bagian file PHP kita dan logic-logic program kita menjadi 3 bagian khusus. Nah, untuk bagian pertama, yang mana di situ kaitannya adalah berkaitan langsung soal data. Jadi kita kalau misalkan mau mengakses database, mau melakukan pengubahan data di database, mau melakukan pembacaan data dari database, itu bagian yang melakukan kontak dengan database adalah yang di bagian model ini. Lalu kalau misalkan kita mau menampilkan HTML-nya berupa CSS-nya, itu ada di bagian view-nya sini. Dan data-datanya itu biasanya dilempar dari data yang terekstrak dari model. Nah, di sini yang kita akan bahas lebih dalam lagi adalah soal controller, di mana controller ini adalah yang dia itu menerima input dari user. Jadi misalkan kita mengakses website, lalu kita menginputkan form atau memilih link,
atau kita mengakses itu di website kita. Nah, bagian controller ini yang nantinya dia akan menerima inputan kita dan dia akan yang mengatur kontrol. Setelah menerima input itu akan diteruskan kemana, ada pengolahan apa saja, dan akan dibukakan web page yang bagiannya ada di controller sini. Nah, kita lanjut untuk di Laravel pattern-nya. Nah, itu tadi adalah struktur umumnya dari MVC. Nah, kalau di Laravel sendiri kayak gimana sih MVC-nya? Mungkin teman-teman yang kemarin sudah join, sudah saya tunjukkan juga diagram ini. Nah, di sini untuk struktur MVC-nya yang di Laravel, pertama kita menerima request dari user. Request-nya by URL, lalu nanti setelah masuk ke Laravel, bagian Laravel yang pertama menerima adalah bagian root ini yang dia mengarahkan, dia itu akan data-data yang didapatkan itu akan diolah oleh controller berdasarkan link-link yang diakses. Misalkan kita mengakses /starter kayak kemarin, /starter. Jadi dia di root ini untuk /starter itu dia mengarah ke controller mana. Nah, di sini controller yang bagian mengolah root itu didapatkan datanya, lalu diolah di controller. Controller kalau misalkan membutuhkan data atau pengambilan data dari database, itu akan mengakses database atau model. Dan di situ nanti hasilnya dari dan model ini akan dikembalikan langsung ke controllernya itu. Dan di controller akan diolah lagi, lalu setelah controller mengolah datanya dan datanya sudah siap untuk ditampilkan ke web page atau dikembalikan ke user, controller akan meneruskan data yang telah terproses ke dalam view atau web page. Nah, di sini setelah view dan web page ya didapatkan, kalau kita misalkan di sini view-nya menggunakan templating blade, dia akan mengolah template blade-nya dulu, menjadikan dia satu halaman utuh yang memang sesuai dengan pengolahannya, baru akan diteruskan kembali ke user melalui HTTP response. Nah, ini mungkin kalau kita mau masuk ke struktur controllernya di Laravel, ini adalah struktur-struktur utamanya. Jadi kalau kita letaknya di sini, di app, HTTP, controllers, semua controller diletakkan di sini kalau di Laravel. Kita kalau misalkan ada satu file controller, itu strukturnya seperti ini biasanya. Ada namespace. Namespace ini gunanya supaya nanti bisa dipanggil oleh file lain-lain menggunakan import atau use kalau di PHP. Lalu di sini ada pendefinisian kelasnya. Dan pastikan kalau controller itu pastikan diletakkan di folder controllers dan dia ada karena kalau kita coba buka untuk filenya yang di Laravel ini kalau misalkan kita lihat di controllers itu dia sudah tersedia satu file controller.php. Jadi pastikan kalau mengakses controllernya, kalau kita membuat controller itu harus extend ke sini supaya nanti dia terbaca sebagai controller. Nah, selain itu di dalam controller ini sudah pasti ada function-functionnya. Jadi kalau misalkan ini ada contoh function view count yang dia akan menampilkan baris angka berdasarkan input. Jadi di sini ada function view count-nya, terus di sini ada number-nya, ada parameter number-nya, terus di sini pengolahannya, dan di sini ada return-nya. Kalau misalkan nanti controller ini akan dilanjutkan ke view, itu pastikan dia return-nya return view. Return view, di sini nama view-nya apa, dan kalau misalkan membutuhkan ada data yang dilempar ke view-nya juga
datanya. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan soal controller dan view, controller dan root. Nah, kemarin mungkin kalau yang sudah ikut di part yang pertama kemarin, kita setelah masuk ke root, itu biasa yang kemarin kita lakukan, kita langsung me-return view-nya di situ. Sebenarnya kalau misalkan function yang ini tadi, function yang di dalam controller ini, kita langsung pasang di view sini sebenarnya bisa aja. Tapi kalau misalkan kita ternyata kan function-function lain atau membutuhkan bagian-bagian code yang lain, itu di sini effort untuk coding-nya. Dan di situ harus import banyak banget untuk part-part coding-nya. Jadi di sini untuk root-nya itu kita ganti function return view ini menggunakan controller-nya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Ini kita akan mengarahkan root-nya yang kita buat tadi, ini kita arahkan ke controller apa, ke function apa. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita membuat root yang dia mengarahkan kontrol, itu pertama root, kita ketikkan root, .2, get, lalu di sini link-nya. Kalau link yang nama link-nya itu count. Tapi kalau ada kurung kurawal seperti ini, itu adalah parameter. Jadi kalau di sini ada count number, berarti nanti link-nya yang masuk di sini, contohnya seperti count/100, count/50. Nah, itu akan terbaca masuk ke root ini dan akan diolah ke controller dan view, controller di sini dan function yang di sini. Jadi misalkan nih kita punya root seperti ini. Dia basic controller sini, basic controller class, dan akan menggunakan function view count. Berarti function yang digunakan adalah function yang ini. Nah, kasusnya kalau misalkan kayak gini nih contohnya. Di sini kan untuk pengolahan view count, dia membutuhkan function lain, function count, yang sudah didefinisikan di bawah sini. Kalau kita pasang algoritma ini di root, itu kita harus import lagi untuk kelas-kelasnya, fungsinya ini. Tapi karena kita pasangnya di controller, kita tinggal fungsinya di dalam controller itu, lalu kita panggil di dalam fungsinya view count ini. Jadi nanti sewaktu kita mengakses ini, dia akan mengolah data yang ada di view count ini berdasarkan parameternya. Di sini parameternya number ini, yang akan dikonsum oleh parameternya di view count-nya. Nanti dia akan menghasilkan data, dan datanya ini akan dilempar ke view, yang nama view-nya count. Ini contoh alur root-nya. Jadi misalkan kita nih mau akses, kita sudah tersedia root yang tadi itu, yang count/number. Nah, di sini kita akses nih di web di browser kita akses ke alamat kita, /root-nya count/100. Di sini 100 ini akan diterjemahkan sebagai parameter number. Lalu ketika masuk ke Laravel, root mana sih yang sesuai? Kalau misalkan ada root yang sesuai sama ini, count 100, dia akan meneruskan ke controllernya. Tapi kalau dia nggak ada root yang sesuai sama ini, itu dia akan mengembalikan 404. Mungkin teman-teman tahu, terus ada page not found, error 404. Nah, itu kasusnya adalah berarti link tersebut tidak tersedia
ya kita. Nah, di sini karena count number-nya sudah ada, nanti yang angka 100 ini parameter yang akan dilempar ke function view count-nya ini. Nah, lalu akan dilakukan di controller ini, basic controller-nya, dan di function view count-nya akan dilakukan pengolahan number-nya, akan dilempar ke view-nya dengan membawa data hasil olahannya di sini. Di sini sudah didefinisikan variabel data dan akan dilempar. Di sini untuk melempar ke view, itu strukturnya bisa berbentuk array seperti ini dengan mendefinisikan variabelnya. Jadi karena di sini kita definisikan nama variabelnya data, yang isinya adalah data juga, itu nanti dari data ini akan diolah di view-nya count.build.php di sini. Ini kita sudah membuat build yang menggunakan template seperti yang digunakan di hari pertama yang kemarin. Nah, di sini data digunakan di mana sih? Ada di bagian ini. Bagian setelah di line P ini, paragraf. Jadi kalau kita mau menggunakan data hasil lemparan dari controller, pastikan kita sudah membuat tempatnya, kurung kurawal ini. Kurung kurawal 2 ini adalah tag bleed. Jadi dia tag yang disediakan oleh bleed ini. Akan menampilkan data yang dilempar ke dalam template-nya ini, dolar data. Lalu setelah diolah di sini, diperoleh hasil lemparan datanya dan akan ditampilkan di webpage kita. Jadi tadi kita request-nya count 100, dan di sini akan muncul nih hasilnya. Dia akan menampilkan sesuai dengan fungsinya tadi, yang akan menampilkan deret angka dari 0 ke 99. Jadi alurnya dari struktur Laravel yang ini, alurnya dari struktur Laravel ini prakteknya seperti itu tadi. Jadi kita request by URL, dia akan diolah di root, lalu akan dilemparkan ke controllernya, dari controllernya akan diolah datanya membentuk web page, dan di web page itu akan dikembalikan ke user. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga ini. Kita akan membahas soal root method. Jadi tadi teman-teman lihat di sini. Nah, metode root. Jadi yang kalau kita akses untuk view biasanya kita memakai metode get. Jadi ini yang memang kalau kita ada parameter-parameter yang dilempar sewaktu kita akses URL ini, itu parameter-parameter tersebut kelihatan di URL-nya. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu, waktu kita akses URL ada persen apa di atasnya, dan panjang, itu biasanya pakai metode get ini. Metode lain. Ada juga metode lain. Ada metode post, put, patch, sama delete. Nah, kalau kita pakai metode get, ada juga metode post. Yang biasanya metode post ini digunakan untuk melakukan penambahan data. Jadi kalau kita biasanya melakukan submit ke dalam web, kalau teman-teman biasanya ada form, mengisi form, terus formnya itu disubmit, itu kita biasanya menggunakan metode post ini. Kalau teman-teman untuk akses web biasa atau akses page tertentu, itu biasanya pakai get. Nah, di sini ada metode juga untuk update. Opsinya bisa
salah satu bedanya kalau put itu untuk mereplace, jadi benar-benar untuk satu apa, satu data, satu, eee, bagian data itu diganti semuanya. Kalau patch itu untuk modify, jadi mengganti sebagian dari datanya. Misalkan kita punya data, karyawan yang isinya ada nama, terus ada nomor handphone, ada alamat. Nah, kalau replace itu benar-benar ganti semua field-nya itu, nama, HP, alamat itu diganti. Tapi kalau patch ini untuk mengganti sebagiannya aja, namanya saja atau alamatnya saja. Nah, kalau delete ini untuk menghapus resource tertentu. Nah, kalau penggunaan metode-metode ini gimana, di root? Penggunaannya seperti ini. Ini strukturnya sama kayak yang tadi. Kalau kita pakai get, itu, kita langsung root get, berarti nanti untuk URL ini itu dia menggunakan get. Kalau root post akan menggunakan post. Kalau put, patch, delete, sama seperti ini. Cuma mungkin, untuk teman-teman baru mulai, menggunakan Laravel, bisa fokusnya di 2 ini aja, get sama post. Nanti, bisa kita lihat perbedaannya sih, get sama post ini. Nah, selain itu, selain dari nama HTTP tadi, kita ada metode khusus nih di root, namanya metode resource. Nah, di dalam metode resource ini, dia itu satu root ini udah langsung menghandle 7 root sekaligus. Nah, root-root yang di-handle apa aja sih? Di sini ada beberapa, misalkan kita punya objek fotos namanya. Nah, di sini udah nge-handle 7 root ini. Kita misalkan mau, menampilkan halaman utamanya dari fotos, itu tinggal akses URL-nya /photos. Dan di sini, metodenya pakai get. Jadi untuk view datanya aja. Terus kita mau membuat fotos baru. Jadi menampilkan halaman untuk input foto. Nah, di sini linknya adalah photos/create. Metodenya sama get, karena di sini untuk menampilkan page-nya. Nah, kalau misalkan mau input, itu inputnya input ke Laravel-nya pakai /photos. Dan di sini metodenya post. Jadi hasilnya dari form yang sudah diisi di photos create ini akan dilemparkan ke ke fotos yang metodenya post. Jadi kita bisa punya link yang sama, jadi kalau misalkan kita punya link fotos, kita akses menggunakan get, itu dia akan menampilkan indeks list-nya. Tapi kalau kita akses fotos menggunakan link method post, itu dia akan melakukan store datanya. Biasanya kalau kita aksesnya melalui URL di browser yang kita ketikkan di atas, itu dia otomatis terbacanya. Jadi kita nggak bisa melakukan eksekusi metode post kalau tidak menggunakan form HTML. Umumnya kita untuk melakukan post, put, patch, delete, ini membutuhkan form HTML-nya. Tapi kalau untuk yang metode get ini kita bisa ketikkan langsung di URL-nya. Jadi kita misalkan mau menampilkan create page-nya, kita ketikkan langsung ini, foto create-nya. Lalu kalau show data, satu data dari fotos, itu ada /photos /parameter fotonya. Jadi misalkan kita punya ID foto 1. Nah, di sini kita akses fotos/1. Jadi dia akan menampilkan data yang ada di fotos/1-nya. Nah, lalu kita misalkan mau mengedit datanya. Mau mengedit data, itu kita bisa menampilkan halaman edit page-nya menggunakan fotos, foto, edit. Nah,
Terus kalau mau update itu linknya sama kayak yang get-nya, cuma beda metode. Kalau yang kita untuk menampilkan data itu pakai metode get, kalau untuk update sama delete itu kita harus sesuaikan metodenya. Kalau update pakai put patch, kalau delete pakai delete. Nah, di sini metode resource itu dia udah mendefinisikan sudah include 7 URL ini. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin satu root resource ini, kita tinggal input aja di sini URL-nya apa. Misalkan kita mau input yang fotos ini tadi. Jadi resource di parameter pertamanya ini itu kita ketikkan aja di sini fotos dan diarahkan ke controller mana. Nah, selain itu di sini juga ada sedikit perbedaan. Kalau kita yang tadi di sini, nah di root yang kita buat ada sedikit perbedaan resource dengan yang get. Misalkan kita definisikan satu persatu, misalkan kita definisikan get ke link tertentu, kita harus mendefinisikan kelas controller mana dan function mana yang diakses. Tapi karena resource ini dia sudah otomatis 7 URL, dia nge-handle 7 URL ini, itu kita bisa arahkan langsung ke controllernya, ke kelas controllernya aja. Tapi ada syaratnya. Di sini syaratnya adalah controller ini itu juga sama-sama harus sebagai resource controller. Nah, di sini mungkin untuk yang root itu seperti ini. Kita akan lanjut membahas soal basic dan resource controller. Bisa tahu nih, kalau kita mau membuat basic controller seperti apa, kalau kita mau membuat root yang dia berupa resource, itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita mau membuat controller secara manual, itu kita tinggal mendefinisikan 3 bagian ini yang penting. Tag PHP-nya, namespace, dan kelasnya. Nah, kita langsung coba. Kita di sini akan membuat satu controller. Misalkan namanya basic controller 1.php. Nah, kalau kita mau membuat secara manual, itu kita langsung buat tag terus namespace. Namespace ini arah foldernya. Di sini foldernya app/http/controller. Karena nama foldernya controllers. Lalu kita buat kelasnya. Kita buat kelas. Nah, di sini kelas name-nya adalah nama file dari controllernya. Di sini kita sudah buat namanya controller 1. Berarti di sini kita namakan controller 1. Dan jangan lupa untuk extend-nya, ini kita harus extend ke controller.php ini tadi. Nah, ini dengan tiga line ini sudah cukup. Ini kita sudah membuat satu controller. Ini adalah basic controller, yang mana dia untuk function-function yang di dalamnya itu kita bisa definisikan sendiri. Oke, kita juga bisa membuat. Ini kan kita mau membuat controller dengan mengetikkan controllernya. Kita membuat file sendiri, terus kita ketik sendiri untuk controllernya apa, kelas controllernya apa.
Nah, di sini kita bisa juga menggunakan komen artisan. Komennya yang sudah disediakan oleh Laravel. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin sudah join di part pertama udah tahu ada artisan ini komen line yang memang dibuat khusus untuk Laravel. Dan di sini fungsinya adalah dia membantu kita untuk membuat bagian-bagian yang ada di Laravel. Nah, di sini kita coba menggunakan bantuan komen artisan ini untuk membuat satu controller. Dan untuk membuat itu kita perintahnya adalah menggunakan artisan make. Dan di sini kalau untuk pembuatan controller adalah kita tambahkan .2 controller. Dan nama controllernya apa? Di sini kita coba kita buka terminal, atau kalau teman-teman di Windows kita dibuka command prompt-nya. Jangan lupa di sini foldernya adalah folder tempat project Laravel-nya dibuat. Di sini ini saya buatnya di folder ini. Terus kita ketik kita akan membuat controller. Nama controllernya apa? Di sini kita pakai basic controller. Jadi artisan ini akan membuat controller yang bernama basic controller. Kita langsung enter, dan kalau misalkan kita berhasil, dia akan ada notifikasi controller created successfully. Nah, sekarang kita coba lihat nih di folder controller kita, di folder controllernya yang di Laravel ini, kita sudah terbuat ini, ada basic controller. Nah, kurang lebih isinya sama. Yang membedakan ada satu ini. Ini biasanya dipakai untuk kalau kita ada pengiriman form in, atau ada parameter-parameter di post metode-nya. Jadi misalkan kita input form menggunakan metode post. Nah, untuk akses parameter-parameter di dalamnya, misalkan akses untuk field kalau kita ada form pengisian data karyawan, nama, alamat, telepon, kita mau akses data-data tersebut, itu kita aksesnya adalah menggunakan class request ini. Nah, ini contoh untuk pembuatan basic controller menggunakan artisan. Jadi, kita nggak usah susah-susah bikin file sendiri, terus kita ketikkan sendiri. Ini udah otomatis kalau kita menggunakan artisan. Nah, selain pembuatan basic controller, itu kita bisa membuat resource controller. Nah, resource controller ini dibuat khusus untuk root resource. Yang mana di dalam resource controller ini sudah tersedia 7 function yang akan diakses oleh link-link yang sudah ada tadi. Nih, yang diakses oleh link-link ini. Kita coba buat di sini. Kita sama komennya PHP artisan make controller. Kita namakan resource controller. Nah, di sini kita tambahkan parameter dengan menggunakan min resource. Nah, min resource, nggak pakai S. Jadi kita menandakan kita ingin membuat controller dengan nama resource controller yang dia berupa bentuknya adalah resource controller yang berisikan 7 function yang bisa diakses oleh link-link ini. Kita coba lihat, di sini sudah terbentuk resource controller. Nah, di
Sini teman-teman bisa lihat, dia otomatis akan menyediakan function-function kosong yang akan diakses oleh resource controller itu tadi. Jadi kalau misalkan kita aksesnya yang ini tadi, photos, kita aksesnya photos untuk index list, di sini akan mengakses ke function index. Jadi dia akan eksekusi function-function atau algoritma yang ada di dalam sini dan mengembalikan view, misalkan kita ada return view-nya di index ini. Kalau yang photos create, ini untuk create page, dia akan mengembalikan yang ada di create ini. Nah, kalau kita mau input di sini post, kita melakukan input data berdasarkan yang ada di halaman create page ini tadi, itu kita akan membuat function yang ada di store ini. Nah, data-datanya, data-data yang ada di resource itu tadi bisa diakses melalui $request ini. Bisa kita akses menggunakan variabel request ini. Lalu kalau kita mau show data, itu yang tadi dengan foto /id fotonya, itu menggunakan. Jadi nanti kita akan buat di dalam sini itu function yang mengambil data berdasarkan parameter ID-nya yang dilempar ke sini. Lalu kalau misalkan kita mau mengedit halaman, itu kita menggunakan edit ID. Sama kalau di bawahnya di sini, misalkan update, itu dia akan diarahkan ke sini, ke update, yang dia juga ada request dan parameter ID-nya. Jadi request adalah data-datanya yang akan mengupdate data yang ada di database atau kita simpan di mana ID-nya. Jadi untuk ID data tertentu akan diupdate dengan menggunakan data yang ada di request ini. Nah, kalau destroy, delete, kalau delete ini dia hanya menggunakan ID-nya aja. Karena memang juga biasanya menggunakan data dengan ID mana sih yang mau dihapus. Jadi kita cuma membutuhkan ID-nya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan root resource, itu jangan lupa controllernya juga harus disediakan fungsi-fungsi ini. Index, create, store, show, edit, dan destroy. Dengan menggunakan resource controller gitu. Karena root resource itu dia akan otomatis mengambil function-function ini. Menggunakan function-function ini sesuai dengan kebutuhan yang di URL-nya ini.